Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulia Sipa Saputri dengan NIM 10.011182429021. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS ergonomi mengenai bagaimana cara penggunaan worksheet dari Reba. Di sini saya akan menjelaskan tentang Reba, yang dimana Reba itu atau Rapid Answer Body Assessment yaitu merupakan metode penilaian ergonomi yang digunakan untuk menilai postur tubuh secara keseluruhan, mulai dari leher, batang tubuh, kaki hingga lengan dan pergelangan tangan. Di mana tujuannya itu untuk mengetahui seberapa besar resiko postur kerja terhadap tubuh pekerja dan menentukan apakah perlu dilakukan perbaikan dari postur tersebut. Nah, dalam Reba ini terdapat 13 langkah penilaian yang dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu bagian A yang mencakup neck, trunk, and leg, serta bagian B yaitu mencakup arm dan wrist analysis. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dengan step yang pertama di bagian A, yang dimana jika kita lihat dari gambar, yaitu yang step pertama itu adalah look at neck position. Dari gambar itu terdapat dan didapatkan hasil yaitu dari neck position ini 23 derajat posisi lehernya. Nah, berdasarkan worksheet Reba ini kan bila sudut lehernya itu lebih dari 20 derajat, maka nilainya itu yaitu adalah plus 2. Nah, kemudian kita itu akan periksa apakah lehernya itu terdapat edges, di mana edges ini yaitu apakah lehernya itu berputar atau miring ke samping. Nah, jika lehernya itu berputar, seperti twitch atau kayak menoleh ke kanan dan ke kiri, itu penambahan edgesnya itu yaitu plus 1. Dan jika kepala lehernya itu miring ke kanan dan ke kiri atau side bending, maka penambahan nilainya itu juga plus 1. Namun dari gambar yang kita dapatkan ini tidak nampak adanya putaran atau kemiringan dari lehernya ini. Jadi skor lehernya itu tetap plus 2. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke step yang kedua, yaitu look at trunk position atau menentukan posisi batang tubuh. Nah, yang dimana jika kita lihat dari gambar ini kan sudut batang tubuhnya itu terlihat 6,26 derajat, dimana jika masuk ke worksheet Reba ini, maka posisi batang tubuhnya itu condong antara 0 hingga 20 derajat, maka diberi skor yaitu plus 2. Kalau batang tubuh, tapi di sini juga terdapat edges ya teman-teman. Terdapat edges yang mana jika batang tubuhnya itu berputar atau miring ke kanan dan kiri dari twist dan side bending ini, maka penambahan nilainya itu adalah plus 1. Tapi dari posisi tubuh pekerja cukur yang kita lihat ini tidak ada ya. Posisinya tuh tubuhnya itu tegak dan tidak ada terlihat berputar atau miring kanan miring kiri. Posisinya tuh tetap stabil, maka kita isi nilai di sini 2. Selanjutnya itu ada step ketiga, di mana step 3 itu leg, yaitu menentukan posisi kaki. Nah, sudut yang terbentuk dari posisi kaki ini kan 169,62 derajat Celcius. 20 derajat, mohon maaf. 62 derajat. Maka posisi kaki ini berarti netral dan kedua kaki itu masih menapak di lantai. Nah, jika dilihat dari worksheet Reba ini, kondisi termasuk ke bootleg support, sehingga nilainya itu kita dapatkan yaitu plus 1. Selanjutnya kita masuk ke step 4, yang dimana step 4 itu look up posture score in table A, dimana kita itu
akan melihat dan memasukkan ke dalam tabel E dari step 1 sampai 3 yang sudah kita dapatkan tadi. Dari step 1 ini didapatkan necknya itu adalah 2, nilai skor necknya adalah 2. Dari terang positionnya itu juga 2, dan legnya itu adalah 1. Selanjutnya kita gariskan untuk melihat titik tengah, titik yang kita dapatkan dari step yang kita dapat tadi. Dari hasil ini didapatkan titik tengahnya itu dari step 1 sampai step 3 itu adalah 3. Maka kita masukkan ke dalam kolom di step 4 itu, yaitu adalah 3. Step kelima yaitu effort or load score, yang dimana jika dilihat dari pekerja tukang cukur ini, kita lihat dari gambar itu, memang tukang cukur itu terlihat memegang beban, akan tetapi alat cukur yang dipegangnya itu tuh sekitar 1-2 kg, berarti kurang dari 11 lbs. Maka nilai yang didapatkannya itu adalah plus 0. Dan menurut worksheet Reba ini, jika andaikan beban yang kita dapatkan itu kurang dari 11 itu tidak ada penambahan nilai karena itu ringan. Jadi skor yang kita dapatkan dari 0 kita masukkan ke dalam kolom. Di step 6 ini ada skor E yang find row in table C, yang dimana di sini kita menjumlahkan dari step 4 dan step 5 ini, kita dapatkan hasil yaitu adalah 3. Kemudian kita masukkan hasil yang kita dapatkan dari skor A ini, kita masukkan ke dalam tabel yang berwarna hijau ini. Dapatkan hasilnya yaitu 3. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu ada arm dan waist analysis, yang dimana pada step 7 ini yaitu look at upper arm position. Di sini kita tuh pada look at upper arm position ini kita itu menentukan posisi lengan atas, yang mana dari gambar ini, dari hasil pengukuran upper arm ini didapatkan hasil yaitu 14,53 derajat. Dari hasil pengukuran itu sudut lengannya itu berarti kan 14,53 derajat. Nah, kalau kita lihat dari worksheet Reba ini kan posisi rentang 14,53 derajat ini kan masuk ke rentang 0 sampai 20 derajat. Kita masuk netral ya. Jadi nilainya itu adalah di plus 1. Akan tetapi di sini juga terdapat adjust atau beberapa penyesuaiannya. Kalau bahunya itu di sini ada yang rise, if shoulder is rise, yang dimana kalau bahunya itu terangkat atau diangkat ke atas kayak gini, maka penambahan poinnya itu adalah plus 1. Nah, kalau if upper arm is abducted nih, kalau lengannya itu diangkat kayak gini, dia bersamping tubuh, maka penambahannya itu plus 1 juga. Nah, kalau andaikan ada sanggahan atau tempat sandaran pada lengan, yaitu support or person is learning tuh, maka penambahannya itu dikurangin jadi 1. Namun pada postur tukang cukur ini
Yang kita lihat itu bahu dan lengan itu tampak dalam posisi normal dan tidak ada pergerakan tambahan dari adjust-adjustnya tadi. Maka skor yang kita dapatkan di sini kita masukkan tetap +1. Tetap 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke step 8 yang dimana ada look at lower arm position. Look at lower arm position ini itu menentukan posisi lengan bawah. Itu dari siku sampai ke pergelangan tangan. Kalau andaikan upper arm tadi dari ini sampai ke siku. Nah, kalau andaikan look at lower arm position ini, kita itu periksa lengan bawah, dan hasil gambar yang kita dapatkan itu dari lower arm position ini yang kita dapatkan itu 100,84 derajat sudutnya ya. Tapi jadi masuk ke worst reba ini posisi lengan bawah yang berada di rentang 60 hingga 100 derajat itu dianggap netral dan masuk ke nilai +1. Karena hasilnya tuh sedikit melebihi dari 100 derajat hasil kita ini, maka masuk ke kategori lebih dari 1 derajat, maka nilai itu menjadi +2. Jadi dari look at arm position di step 8 ini kita dapatkan hasil yaitu 2. Nah, kita masuk ke step 9, yang dimana step 9 ini yaitu look at wrist position, yaitu menentukan posisi pergelangan tangan. Sudut yang terbentuk dari posisi pergelangan tangan tukang cukur ini yaitu 84,36 derajat, yang dimana berdasarkan worksheet reba ini posisi pergelangan tangan yang bengkok dari posisi tengah atau netral itu diberi nilai dengan +2. Bisa kita lihat ya dari itu karena dia miring. Terus di sini juga terdapat adjust ya teman-teman. Jika pergelangan tangannya itu mungkin berputar atau twist itu, maka tambahan poinnya itu adalah 1. Tapi dari pengamatan kita dari gambar itu pergelangan itu hanya sedikit bengkok tanpa ada putaran. Maka nilai yang atau skor yang kita dapatkan di step 9 ini yaitu tetap +2. Kita masuk ke step 10, yang dimana step 10 itu look up posture score in table B. Jadi kita masukkan dari step 7, 8, dan 9 kita dapat tadi, kita masukkan ke dalam table B, yang dimana look at upper arm position ini itu nilainya itu ya adalah 1. Nilai yang kita dapatkan itu adalah 1. Terus dari lower arm position ini nilai yang kita dapatkan itu adalah 2. Kita lingkari. Dan wrist position ini nilai yang kita dapatkan itu adalah 2 juga. Terus kita buatkan garis untuk menentukan titik tengah. Nah, didapatkan titik tengahnya itu yaitu 2. Maka kita masukkan ke dalam kolom step 10 ini, jadi 2 juga. Lanjut, kita masuk ke step 11. Jadi mana step 11 ini yaitu ada add coupling score, yang dimana yaitu add coupling score ini maksudnya itu seberapa baik tangan dapat menggenggam alat kerja. Nah, kalau alatnya itu mudah digenggam, ringan, dan tidak licin kan, maka couplingnya itu dianggap baik atau good. Nah, kalau licin, bentuknya itu tidak nyaman atau dibuat fair. Yaitu dengan kalau andaikan good itu nilai skornya itu 0, kalau andaikan fair itu 1. Nah, kalau andaikan sulit digenggam itu yaitu dianggap poor dengan
nilainya itu 2. Nah, kalau andai kita dari tukang cukur ini, alat yang digunakan itu kan berupa alat cukur elektrik ringan nih yang mudah digenggam. Jadi termasuk ke kategori verkopling dengan tambahan nilainya yaitu 1. Bisa dilihat ya dari gambar tukang cukur. Setelah itu kita masuk ke step 12 di skor B. Nah, dari skor B ini kita lihat dari step 11 dan 10 tadi didapatkan hasil yaitu kita tambahkan mendapatkan hasil yaitu 3. Maka kita masukkan ke dalam tabel penggabungan skor A dan skor B tadi. Kita masukkan nilai dari penggabungan antara step 10 dan step 11 tadi. Kita tarik garis keduanya, kita masukkan dulu ke dalam kolom. Ini ada 3 dan kita garis hasil yang kita dapatkan itu berapa. Oke. Di sini kita dapatkan ya teman-teman, garis dari table skor C itu antara skor A dan skor B, hasil yang kita dapatkan yaitu menunjukkan nilai skornya itu ada 3. Tapi di sini juga terdapat dari step 13 yaitu ada activity score, yang mana itu memberikan nilai aktivitas itu berdasarkan frekuensi dan durasi gerakan kerjanya. Nah, kalau aktivitasnya dilakukan terus-menerus lebih dari 1 menit tanpa jeda itu, maka penambahan nilai itu dapat 1. Akan tapi jika kalau pergerakannya dilakukan berulang lebih dari 4 kali selama 1 menit itu, mana penambahan poinnya itu 1 juga. Nah, kalau andai konsultan diperankan dalam posisi yang lama, waktu lama itu juga ditambahkan dari per 1. Namun kita lihat dari pekerja tukang cukur ini, aktivitas dilakukan itu bergantian dan tidak statis lebih dari 1 menit sehingga tidak ada penambahan nilai. Maka tidak ada penambahan nilai, jadi kita masukkan tabel skor ini juga plus 1. Oke, jadi final skor reba yang kita dapatkan dari hasil penambahan table skor C dan activity skornya itu kita dapatkan 4. Nah, jika kita lihat dari skor 4 final reba skor ini termasuk ke dalam medium risk, di mana artinya postur kerja itu perlu diperbaiki dalam waktu yang dekat supaya tidak menimbulkan keluhan otot atau nyeri pada tubuh di bagian muskuloskeletal pada tubuh. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana sih cara penggunaan reba pada pekerja itu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.